Saat Nabi Muhammad SAW dan para sahabat berhijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi dan para sahabat membuat suatu bangunan utuh untuk beribadah kaum muslimin yang dinamai masjid. Kata masjid berarti tempat sujud. Fungsi dan peran masjid sejak zaman Rasulullah SAW tidak hanya sebagai tempat sholat atau ibadah ritual semata. Selain fungsi ritual, masjid juga memiliki fungsi sosial dan pendidikan. Dalam kaitannya dengan pendidikan, masjid dapat menjadi pusat kajian ilmu, baik ilmu agama maupun pengetahuan umum. Fenomena ini setidaknya dapat kita temukan pada masjid-masjid yang sengaja didirikan di kampus perguruan tinggi di Indonesia. Masjid-masjid ini kemudian dikenal dengan istilah masjid kampus. Berbicara tentang masjid kampus, Institut Teknologi Bandung atau ITB adalah kampus pertama yang memiliki masjid yang diberi nama Masjid Salman ITB. Masjid ini berdiri sejak tahun 1972, meskipun ide pembangunannya berawal dari tahun 1960. Arsitek masjid ini adalah Insinyur Ahmad Nu'man, seorang maestro arsitektur masjid di Indonesia. Beliau juga merupakan salah seorang tokoh pendiri Masjid Salman ITB. Masjid-masjid di kota besar di Indonesia itu jarang sekali berada yang di pinggir jalan, lebih-lebih di sekolah-sekolah gitu. Nah, ada saja itu gitu. Dan yang sekolah itu seperti saya masuk ke ITB, masuk ke teknik Fakultas Teknik itu tahun 48 ya. Itu masih jarang bangsa Indonesia itu. Kebanyakan Tionghoa atau Indo dan Belanda. Guru-gurunya juga jarang sekali bangsa Indonesia. Kondisi yang kurang menguntungkan itu juga dirasakan oleh Imaduddin, mantan dosen elektro ITB yang terkenal dengan panggilan Bang Imad ini adalah tokoh masjid kampus sekaligus pendiri Masjid Salman ITB. Karena waktu saya masuk ke ITB tahun 53 itu, masjid yang paling dekat dengan kampus itu yang pakai bahasa Indonesia 5 kilo. Jadi saya pergi ke masjid yang lebih dekat, yang bahasanya, khutbahnya itu bahasa Sunda, yang saya belum mengerti, tapi saya hadir juga. Ya. Sulitnya melaksanakan ibadah sholat Jumat menjadi masalah krusial bagi dosen dan mahasiswa Muslim ITB saat itu. A.M. Lutfi, seorang insinyur sipil ITB yang banyak terlibat dalam membangun masjid-masjid kampus di Indonesia, menuturkan pengalamannya saat masih menjadi mahasiswa ITB. Selalu menjadi masalah kalau hari Jumat kita ingin tetap melakukan salat Jumat, tetapi nggak mau ketinggalan kuliah. Selalu menjadi masalah itu kita tahu, sehingga kita melihat ada 2 masjid terdekat buat ITB. Jalan Citimplik, masjid kecil itu, atau Ciamplas. Itu kita akhirnya, Jumatan itu kan bisa kita lakukan sendiri kalau nggak keburu. Akhirnya kita melakukan Jumatan pertama itu di namanya dulu ruang A3 di Aula Barat, dulu ruang rapat para guru besar. Pada hari Jumat kita buka, kita gelar, pasang koran atau apapun, Jumatan, jumlahnya nggak sampai 40, cuma 13 orang. Ada yang mengatakan enggak, kalau nggak 40 nggak syah, tapi kita bilang, kita anggap yalah pokoknya darurat sekurang-kurangnya. Jadi kita mendapatkan ini punya masjid. Untuk memperjuangkan ide pendirian masjid di ITB, pada tanggal 19 April 1960 dibentuklah Panitia Masjid ITB. Kondisi sosial politik saat itu sangat berbeda, di mana ide pendirian masjid di kampus perguruan tinggi masih dipandang sebelah mata oleh berbagai kalangan.
Muslimin Nasution, Ketua IJMI yang pernah menjabat Ketua Dewan Mahasiswa ITB tahun 60-an, sekaligus menjadi aktivis masjid kampus, mengungkap pengalamannya. 1960-an kita terasa sekali ada perkembangan umat Islam sangat-sangat sulit, sangat-sangat tertekan, dan waktu itu masih terjadi permasalahan kontroversial. Waktu itu masih cerita tentang adanya DI, TI, sehingga pengembangan umat sangat berat. Jangankan mau sholat dengan menyebut assalamualaikum saja tidak agak sulit waktu itu. Dan kemudian juga kita berkeyakinan bahwa kelompok aktivis masjid kampus yang awal-awal berkeyakinan bahwa untuk pengembangan ke depan diperlukan pencetakan kader-kader umat Islam. Dan kader-kader umat yang terbagus dicetak itu kalau bisa digerakkan pertama dari tiga sumber, pondok pesantren, masjid, dan masjid kampus. Dan karena itulah timbul gagasan kita bahwa untuk di ITB ini perlu segera dibangun masjid kampus. Pemirsa, pada tayangan selanjutnya kita akan mengikuti perjuangan para pendiri masjid kampus di ITB dalam usahanya melahirkan kader-kader muslim yang rahmatan lil alamin. Kita juga akan menyimak bagaimana para pendiri Masjid Salman ITB mempresentasikan konsep masjid kampus kepada Bung Karno, Presiden Republik Indonesia saat itu, sehingga beliau bersedia mendukung pendirian masjid di kampus ITB. Tentunya dalam mihrab-mihrab intelektual, sejarah, dinamika, dan perkembangan masjid kampus di Indonesia.